Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, apakah hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran ekonomi? Hari ini kita akan masuk pada materi ekonomi yang baru, di mana Ibu akan menjelaskan materi mengenai ketenaga kerjaan. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Octavia dengan NIM 191324010. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rika Octavia dengan NIM 191324010. Baik anak-anak, untuk standar kompetensi pada materi ketenaga kerjaan, yakni memahami kondisi ketenaga kerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 1.1 mengenai mengklasifikasi ketenaga kerjaan. Kemudian, untuk indikator pada materi ketenaga kerjaan ini, yang pertama, mendeskripsikan pengertian tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Dari materi pembelajaran tentang ketenaga kerjaan ini, diharapkan yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan mengenai pengertian dari tenaga kerja. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi mengenai jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian peta konsep dalam materi ketenaga kerjaan ini yang pertama yaitu membahas tentang tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian tenaga kerja. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih yang anak-anak ketahui atau apa yang terlintas di pikiran anak-anak jika mendengar kata tenaga kerja? Misalnya saja, tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja, Bu, atau seseorang yang mendapatkan penghasilan, Bu. Nah, semua itu benar ya anak-anak, bahwa di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ataupun untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, dalam tenaga kerja ini ada beberapa yang masuk dalam istilah tenaga kerja. Yang pertama adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau sedang menjadi pengangguran. Nah, dengan demikian angkatan kerja ini terdiri dari mereka yang sedang bekerja atau yang memiliki pekerjaan dan juga mereka yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia atau sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, keterampilannya, dan bakatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran. Pengangguran
atau tunakarya merupakan suatu istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pada umumnya, pengangguran ini terjadi disebabkan karena jumlah tenaga kerja atau jumlah pencari pekerjaan ini lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Baik, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, dalam jenis-jenis pengangguran ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, kemudian yang kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Namun untuk sekarang ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Untuk yang pertama yaitu adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya pergantian musim atau adanya perubahan musim. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi atau akibat adanya krisis ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran deasioner. Pengangguran deasioner adalah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi akibat orang itu memilih untuk tidak bekerja padahal masih mampu untuk bekerja. Kemudian yang kelima adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya kemajuan teknologi sehingga tenaga kerja manusia ini digantikan oleh tenaga mesin. Kemudian yang jenis kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana seseorang itu sama sekali tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Di mana pengangguran terbuka ini biasa disebabkan oleh ketidaktersedianya lapangan pekerjaan atau ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini adalah situasi di mana seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan atau kurang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah situasi di mana seseorang itu atau seorang tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Biasanya kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat atau kemampuan dari tenaga kerja tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu upaya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja itu bisa dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan juga individu itu sendiri. Namun di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu atau satu demi satu mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk yang pertama yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah. Nah, biasanya dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah ini biasanya dilakukan dengan yang pertama, mendirikan lembaga pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan masyarakat.
misalnya saja dengan BLK atau Balai Latihan Kerja. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung untuk tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan secara gratis. Kemudian yang kedua adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh swasta. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh swasta ini bisa dilakukan dengan yang pertama, menyelenggarakan program pemagangan. Kemudian yang kedua adalah menghapus aturan yang dapat menghambat kualitas tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah dengan menerapkan bonus atau reward dan juga dengan menerapkan sanksi atau punishment. Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh individu. Dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja oleh individu atau diri kita sendiri ini dilakukan dengan yang pertama, membekali diri dengan hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan kemampuannya dalam keterampilan, misalnya saja bahasa atau teknologi. Kemudian yang ketiga adalah dengan menanamkan jiwa kewirausahaan. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang keempat adalah cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, dalam cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan melakukan perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang bisa dilakukan melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana dan sarana, kemudian juga ada peningkatan ekspor dan juga penggalakan bagi program padat karya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi urbanisasi guna untuk mencegah pengangguran di kota besar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Kemudian untuk poin yang keempat adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Kemudian yang kelima adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Sedangkan yang terakhir adalah penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan atau kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan juga magang. Baik anak-anak, penjelasan mengenai materi ketenagakerjaan sudah selesai. Nah, untuk itu supaya pemahaman anak-anak mengenai materi ketenagakerjaan semakin mendalam, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas individu, di mana tugasnya ini kalian diminta untuk mencari sebuah berita atau kasus mengenai tenaga kerja dan kemudian kalian analisis. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membacanya langsung di video PPT ini. Baik anak-anak, tidak terasa ya kita sudah selesai dalam pembahasan materi ketenagakerjaan. Di sini Ibu berharap kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ini dan juga belajar untuk mendalami materi ketenagakerjaan. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tolong perhatikan batas waktu pengumpulannya. Dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang baru. Sekian dari Ibu, selamat pagi dan terima kasih.